penyempurnaan. Tajibu alaihi li zaujatin mawthu'atin walau amatan mut'atun bipiraqin bighairi sababiha wa bighairi mauti ahadihima wa hiya ma yataradha az-zawjani alaihi wa qila aqallu malin yajuju ja'luhu sidaqan. Suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya yang telah pernah digauli dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab istri dan bukan sebab kematian salah seorang suami istri. Mut'ah itu kesenangan pakai berbentuk ya makanan, sandang pangan itu mesti diperhatikan tersebut itu. Ya, bukan nikahnya mut'ah, tidak. Mut'ah itu ada kesenangan antara dua suami. Kalau terjadi hal itu, suamilah yang diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada sang istri itu. Ya, karena bukan sebab sang istri tersebut itu kejadian masalahnya. Mut'ah ialah sejumlah harta yang menjadi kerelaan suami istri. Ada dikatakan mut'ah adalah jumlah paling sedikit harta yang telah sah dijadikan untuk sedekah. Itu mahar. Wa yusannu alla yanqusa ala salasina dirhaman. Sunnah memberitahuan mut'ah tidak kurang daripada 30 dirham. Jadi kalau 30 dirham itu uang perak. Jadi sekitar 5 dinar lah uang emas. 5 dinar itu kali 1 dinar itu $4. Ya, kali 4 $20. Ya, $20 itu sekarang berapa? Ya, 320.000 kalau kali 16. Ya. Besar juga daripada cincin daripada besi. Ya. Itu mesti tidak ada yang gratis itu ya. Pain tanaza'a qaddaraha al-qadi biqadri halihima min yasari wa isari wa nasabiha wa sifatiha. Apabila suami istri bertengkar mengenai mut'ah yang akan dikeluarkan oleh sang suami itu, maka mut'ah ditentukan oleh sang qadhi berdasar keadaan dua belah pihak, baik kekayaan, kemelaratan pihak lelaki maupun nasab dan sifat-sifat pihak wanita. Yaitu hartanya dituntut dari laki-laki, tapi nasab dan sifat-sifat itu pihak wanita. Jelas itu ya. Khatimatun. Al-walimatu li'ursin sunnatun muakkadatun li zawjir rasyidi wa wali ghairihi min mali nafsihi. Walimatul urs ya. Pesta perkawinan hukumnya sunnah muakkad. Ya. Artinya dianjurkan selalu sebagai sang suami yang rasyid dan wali suami yang tidak rasyid diambilkan dari harta milik suami itu. Ya, jadi dari hak suami itulah yang dikirimkan kepada perempuan, itu yang dikendurikan. Ya, itu asal masalahnya tersebut itu. Kalau macam kita sekarang kundinya besar, macam mana suami itu mau bayar? Ya ada, tuh tinggal si wali wanita saya meminta tersebut itu, ya memberikan satu keringanan atau sama-sama untuk melakukan hal seperti itu demi yang penting terjalinnya kebahagiaan anak-anak yang dipestakan, dikawinkan itu semestinya. Jadi dari hak harta sang suami. Tapi terkadang kita nih, kata orang bilang kalau kawin itu perempuan yang teruk, ya tak? Nah, pihak perempuan ada yang teruk itu masalahnya. Padahal itu semestinya suami semua. Ya rata-rata di situ bukan sang istri. Tapi rata-rata kalau kawin kita orang tuh ngunduh itu tidak berapa, tapi menyambut, melempar itu yang paling mantap, ya tak?
wala hadda li aqalliha lakin afdalu lil qadir syatun. Paling sedikit walimatul urus itu tidak ada batasnya, tapi yang lebih afdal bagi yang kuasa adalah seekor kambing. Seekor kambing itu mahal juga ya, dengan gulai-gulainya bisa 6 juta 7 juta aja, ada yang makan paling paling 20 orang. Iya, tapi kalau 200 orang 2000, ya tinggal itu kesepakatan kedua belah pihak. Jangan lempar saja, sekarang kita lempar suami, serah sama kau lagi bikin berapa, tidak boleh begitu ya. Mesti ada setidaknya bantu keuangannya, bantu tenaganya, sama-sama demi ya terarahnya perkawinan tersebut itu ya, dan kebahagiaan yang kita kawinkan tersebut itu. Wa waqtuhal afdalu ba'da dukhulil ittiba'i wa qablahu ba'dal aqdi yahsulu bi amr aslus sunnati. Waktunya yang paling afdal adalah setelah terjadi persetubuhan. Itu sudah bilang dia. Kalau kita ini beda, kenduri dulu baru nanti nyambung, ya. Sebagai ittiba Rasulullah, mengikut Nabi, dilaksanakannya sebelum persetubuhan, setelah akad adalah telah memperoleh asal kesunnahannya. Nah, kalau kita tidak bisa, jadi akadnya nikah dulu baru kendurinya. Tapi kalau nikah dulu baru kenduri, maka beberapa bulan disebut sama orang tuh masalah besar. Apalagi berisi sudah kata kawan jangan-jangan, tuh jangan-jangan itu masalah ya. Kalau jangan Jawa masih enak, jangan ya. Itu sambal sana itu gulai beda. Kita tengok juga ada tempat tersebut itu. Wa qala wal muttajihu istimraru talabiha ba'da ad-dukhuli wa in tala zamanu kal aqiqati aw talaqaha. Menurut pendapat yang berwajah bahwa perintah sunnahnya berjalan terus setelah terjadi persetubuhan, sekalipun telah panjang masa berlalu, seperti halnya akikah, dan sekalipun sang istri telah ditalak. Tuntut itu masih ada. Ini maksudnya berapa bulankah kawin sudah? 6 bulan tetap itu silahkan mau lakukan kendurinya itu. Tetapi orang kita kan begitu katakan, udah anak berkenduri. Jadi adat itu mesti diperhatikan juga ya. Maka langsung saya dosa terlalu panjang itu pasal antara dengan akad selamatannya itu. Ya. Kalau kita kan begitu di sini. Ya, Jumat mungkin nikahnya, nanti Senin kendurinya. Kalau kami di Mekah sekaligus lah. Jumat sudah. Badal maghrib akadnya setelah Isya, ngangkatnya udah tak ada lagi ngunduh mantu, tidak ada, langsung saya gitu dulu di Makkah itu, langsung akad ya, namanya akad langsung bekakad. Tuh ya, bagaimana tukang gunting begitu tidak juga, tidak begitu dia. Itulah dia bertutup di depan di tiang masjid itu, tak tahu lah aku rahasia apa, dia takut ketahuan mukanya sama aku. Tapi tetap aku singgungkan tuh ya, sampai dia nampak wajahnya. Ya Allah. Wahia lailan aula, walimatul aus itu diselenggarakan pada waktu malam hari, itu lebih utama. Kalau kita dulu kan malam rata-rata, sekarang siang orang banyak alasannya. Ya, lampulah padam, ya kan, orang ngantuk, ya kan, ya sumbangan tak datang, parcel tak dapat, ya itu sekarang. Karena kenduri itu kan kepengen kembalikan modal, tambah lagi ya, tuh masalah. Dan dulu kalau orang manten tidak diikutkan tanggal, diikutkan bersihnya perempuan itu. Jadi nikah itu ada nikah dua hal, nikah sunni dan nikah bid'i. Nikah sunni itu adalah nikah ketika istri itu dia dalam keadaan bersih. Kalau bid'i dalam keadaan kotor. Talak juga begitu. Talak sunni, talak bid'i. Mentalak istri dalam keadaan suci itu namanya
talak sunni. Nah, kalau dalam keadaan itu datang bulan talak bid'i. Maka itu orang itu bisa langsung dia nikah, dia bersih, langsung gol itu. Ya, kalau kita nunggu kan, nunggu tanggal, nunggu kawaketnya itu hari apa dia mau sempat untuk mendatangi kita, itu masalah. Ya. Jelas apa jelas itu? Wa tajibu ala ghairi ma'dzurin bi'a'dzaril jumu'ati wa qadin al-ijabatu ila walimati ursin umilat ba'da aqdin la qablahu. Wajib bagi orang yang tidak terhalang uzur Jumat dan sang qadhi menghadiri walimatul urus itu. Ya, walimatul urus itu malam orang. Ya, ini payahlah kita sekarang ya, campur semua di situ. Kita kan baca Syarah Salikin kemarin malam, apa ceritanya? Alat-alatnya itu masalah besar ya. Yang diselenggarakan setelah akad nikah bukan sebelum akad jika mempelai yang muslim itu memanggilnya sendiri. Inda'ahu muslimun ila binafsi aw naibihi as-siqati wa kadza mumayyizun lam yu'had minhu kidbun wa amma biddu'a al-mawsufin biwasfin qasadahu kajirani wa ashirati aw asdiqai aw ahli hirfatihi. Diselenggarakan setelah akad nikah, bukan sebelum akad kedurinya itu ya. Jika mempelai yang muslim itu memanggilnya sendiri dan utusan wakilnya yang kepercayaan atau juga utusan anak mumayyiz yang tidak diketahui berkata dusta, serta undangan diberikan merata kepada segenap orang-orang yang disebut sifatnya sesuai maksud pengundang. Nah, ini payah kadang ya, yang diundang 100, yang datang 300 semua ya. Makanya yang malu itu kan yang punya kenduri itu. Maka Rasulullah SAW berkata dalam satu hadis Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimati. Yang paling jelek makanan manten itu sebetulnya paling jelek. Maksudnya apa dalam hukum? Ya, kalau kau diundang wajib kau datang, garis bawahi selagi tidak ada maksiat. Ya, kalau kau tak datang itu berdosa. Kalau kau datang tidak diundang sama nyolong. Itu kadang ikut-ikut nyimpang, masuk ikut makan mendingan. Kalau 3 tempat itu 3 kenyang sampai ke ujung. Tidak boleh, haram itu. Maka orang dulu tidak ada istilah prasmanan tuh, masih tempat masing-masing. Ya, jelas ya. Tuh, ini diperhatikan. Jelek paling makanan manten tuh, artinya bagaimana? Yang tadi undang yang datang banyak. Ya, ikut nimpe. Itu masalah. Okal serta undangan diberikan merata kepada segenap orang-orang yang disebut sifatnya sesuai maksud pengundang. Misalnya ya, kajiranihi ya, tetangga, wa asyiratihi dan sanak famili, wa asdiqaihi handai taulannya, ya ahli hirfatihi atau teman sekerjanya. Tuh. Ya. Di dalam arti kata kan, kalau kita tetangga seumpama tadi undang, tak bisa juga. Coba kita bilang, aku di tetangga kau, aku tahu lah kau tak undang aku, tapi aku minta diundang. Apa salah? Jual muka supaya kita tak berdosa. Kelewat butuh tetangga nak je belah. Saya dulu kalau sering bawa anak-anak di Mekah itu, saya diundang satu kan untuk kadang ceramah macam, satu diundang saya bawa 4, diakali sama saya. Saya kau undang aku sikok kan, satu saya diundang. Ini anak murid aku nih gimana nih? 4 orang. Kalau kau tak izinkan aku pergi. Mas paksa dia walaupun terpaksa undangan. Iyalah masuk. Nah itu.
gurunya jual muka. Ya, paham? Jangan pula kau tiap hari datang pergi kenduri bawa anak 45 orang anak dewek. Hanya dia mendingan pagi ini kan perai. Itu terlalu betul. Walaupun namanya bohong perai bayar juga kan. Itu caranya. Maka saya kalau bawa murid tuh rame-rame aku bilang dulu, Ustaz tahu tuh, Ustaz tuh dibawa banyak rombongan, di banyak grupnya, jadi bisa diundang semua. Kalau undang satu aku tak pergi. Ya, kenapa? Yang di belakang ini kasihan nunggu. Paham? Itu tadi. Nah, itu korbanan mesti berani ngomong gitu. Jadi kalau kita minta dihalalkan, kudu itu bilang, Anda kan undang saya, tapi saya tidak ada anak nih, saya bawa aja mana? Boleh tak? Silahkan orang lah. Apalagi yang tukang baca doa, apalagi tukang ceramah situ. Mau tak mau orang masukkan. Tambah amplopnya boleh tak? Jauh. Kenapa tadi tanya? Baik. Wa qala law kasura nahu ashiratihi aw ajaza anil isti'abi li faqrihi summa lam yushtarat umumud da'wati al awjuhi bal syartu alla yadhhara minhu qasdu takhsisin li ghaniyin aw ghairihi. Apabila terlalu banyak semacam sanak familinya nih, banyak betul, atau tidak mampu mengundang secara merata karena kefakirannya, ya, maka tidak disyaratkan adanya undangan secara merata menurut pendapat beberapa wajah, tapi disyaratkan tidak tampak adanya maksud mengkhususkan kepada orang kaya atau selainnya. Ya, kata orang undang bercabut, atau undang umum, kacau. Apalagi diumumkan begini, saya ngundang kenduri. Ditengok orang di Facebook dia tak, siap-siap sapi di rumah tuh. Apalagi kalau dia terkenal dia tak, tuh. Ya, makanya hati-hati, yang tak undang jangan pergi, yang diundang kalau tidak maksiat silahkan pergi. Jelas? Itu kenduri. Ya. Wa ayyu'ayyinal mad'uwa bi'aini aw wasfihi fala yakfi man arada falyahdhur aw ud'u man syi'ta aw laqita bal la tusannu al ijabatu hina idzin. Wa qala disyaratkan pula hendaknya orang yang diundang ditakyinkan, dinyatakan siapa tuh orangnya itu, ya, atau dengan sebutan sifatnya, maka tidak cukup dengan barang siapa ingin silahkan hadir. Itu lain, umumkan barang siapa yang ingin silahkan hadir. Ada pula aksi itu, kami tidak menerima berupa sumbangan juga, ada kan? Ya, ada juga yang begitu tuh. Tak usahlah model begitu, ya ada. Ya, sumbangan itu ada sumbang belakangnya. Kalau sumbang, kalimatnya daripada sumbang, hati-hati kau. Miring kaki. Ya, janganlah mana tahu dengan sebab sumbangan itu ada orang tertera doa yang mustajab di sumbangan itu, kita tidak tahu. Ya. Sumbangan itu parcel hadiah itu satu penghormatan. Dan mungkin orang pergi pengantin itu sedekah. Enggak, satu penghormatan tersebut itu. Rasulullah berkata, apabila kau diberikan sesuatu yang memang kau tidak minta diberikan, terimalah, itu halal untukmu, kata Rasul, merupakan hadiah, karena Nabi menerima masalah tersebut itu. Ya, jelas ya. Atau dibilang barang siapa ingin sila hadir atau undanglah siapa saja, terserah kamu, atau siapa saja yang kau temui. Bahkan dalam undangan yang seperti ini tidak disunnahkan menghadirinya. Tuh, mewakili sama orang pula, ya tak? Tuh, karena kalau tidak cukup lauknya disebut yang punya rumah. Yang mengundang banyak betul, makan banyak mengundangnya daripada lauknya, orang bilang. Kau kan malu tuh. Makanya yang tidak diundang tak usah datang, tak usah. Ya.
wa alla yatarattab ala ijabati khalwatun muharramatun fal mar'atu tujibuha al mar'atu in adina zawjuha aw sayyiduha lar rajul illa in kana hunaka mani'u khalwatin muharramatin ka hurmatilaha aw lahu am imra'atin. Waqala disyaratkan juga hendaknya dengan menghadiri walimah tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Pergi sama pacar, itu dosanya besar daripada kau pergi itu. Bikin duri sama budak itu, dia bilang calon, jangan calon-calon. Ada orang begitu. Ya, gandengan kena ani calon aku nanti ini katanya. Calon apa, utak kau? Nah, disyaratkan juga hendaknya dengan menghadiri walimah itu, walimah tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan walimah orang wanita dihadiri oleh wanita juga bila mendapat izin suami atau tuan pemiliknya. Kalau di hamba, ada tak pacar sih bisa? Tidak ada urusan tuh. Ya, tidak boleh dihadiri oleh orang lelaki kecuali jika di sana terdapat penghapus haramnya kesendirian. Semisal adanya mahram lelakinya wanita pengundang, atau mahram lelaki atau teman wanita istrinya lelaki yang hadir itu pula pasangan. Ustaz tuh kalau kawin di Mekah tuh saya cuma laki-lakinya. Itu perempuan semua. Perempuan itu buka dia mukanya. Yang lain itu kita dewean. Itu di situ. Tengok. Disitulah ibu-ibu kita tuh cari jodoh anaknya. Tengok anak siapa kau. Nanti minta fotonya dengan syarat 3 hari mesti dikembalikan. Seminggu itu tidak boleh apa-apain. Tengok anak siapa kau, nanti bilang anak lakinya anak si fulan. Ya, tuh sudah. Kadang-kadang kami lucu juga tuh. Kalau di supermarket tuh ya, supermarket kan besar tuh. Kasih kertas pintil-pintil dapat, ditulis-tulis kan, tak lempar. Nanti si cewek itu kan ngambil kertas, tengok kan, ngambil telepon. Ada juga. Nanti dipertemukan tiga pertemuan. Dalam seminggu 3 pertemuan semua. Jadi yang memperhatikan orang ibunya. Ini rumah ya, rumah. Ini itu laki-laki di situ, ini perempuan di sebelah sini, emaknya dekat pintu tuh. Dia bercakap lah tuh. Jauh berapa meter. Beri kesempatan bercakap 1 kali dah. Balik pamitan si laki-laki. Nanti ada apa janji lagi. Nah, kalau 3 kali sudah, jadi bilang gimana tuh? 3 kali pertemuan baru kan tidak boleh yang ditengok itu kan cuma wajah dan tuh telapak tangan perempuan itu. Kalau budak kita mana lah dibongkar semua orang. Tengok akal itu baru selesai, dikembalikan fotonya, baru ibunya nelpon. Nah ini nanti pertemuan 2 keluarga tentang itu takut terjadinya hal-hal yang tidak dimungkinkan. Karena Rasulullah SAW berkata, ya apa dikatakan bahwa apabila ya laki-laki dan perempuan menyendiri berdua-duaan, yang ketiga cuma syaitan. Tidak akal. Saya tuh begitu dulu. Tidak ada banyak ada diminta. Seadanya aja lah dulu. Tuh kalau seadanya habis dapur. Tidak ada, udah enak. Dah. Ditengoknya tuh orang, agamanya dilihat, keadaan dilihat, nasab dilihat, tapi agamanya sekali diperhatikan oleh keluarga itu. Dan tak susah ada kita. Saya betul-betul untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya. Kalau nak kenduri besar silahkan di gedung macam-macam juga. Ya. Tapi cari jodohnya begitu. Paham tak tuh? Nah, ketika mantet tuh, jadi kan buka semua tuh. Karena pesta. Dulu ada nama Sony Ahmad namanya. Sony Ahmad orang Jambi. Tapi sudah Saudi, dia penyanyinya. Dengan acara hadrahnya perempuan tuh dia nyanyi. Jadi kameranya tuh kamera woman,
bukan kameramen, bukan, perempuan semua yang bikin sisanya, tahu sisa pokok yang pembos tuh perempuan minum. Kita tuh raja semalam tuh kita lah tuh bodoh semalam gue bilang di situ. Jadi kita tengok lah perempuannya kan, tidak bisa macam-macam lagi, bini awak tuh lah sebelah sana. Tengok di situ lah nanti ibu-ibu kita tuh ketemu sama yang terbuka tuh kan, macam-macam lah ngomong apa, biru hijau matanya, tak bisa apa-apa, samping kau ini lah jodoh kau. Dengar apa dengar? Menong belah dengan aku dia. Ya. Setelah maju dibilang itu dia minta. Tak ada semurah itu keras. Saya mahar saya dulu 4,5 rial, bayaran 4 lembar, uang koin 1,5 rial. 20.000 lah rupiah, itu aja minta. Kenduri kamu dah, murid banyak gini. Satu beli kambing, satu beli ayam, apa macam-macam. Dia masakkan nasi biryani. Dah abang siap badan aja lah dia bilang. Tuh. Karena jasa kita dengan anak-anak itu begitu dulu. Ya bantu sana sini, akhirnya kita kawin. Itu di situ siap badan aja bahasanya. Gas ya. Ini kan saksikan ngomong begini bukan main-main. Ya. Hanya ke Indonesia minta dibikinkan tuh Ustaz Mahyudin tuh ada kawaket sebelah nih. Ya. Saya minta bikinkan tahun 97 surat nikah. Ingat aku 35.000. Di sini bikin surat nikah. Sana sudah diizin, sudah ada. Cuma surat nikah di Indonesia minta bikinkan lagi catatan nikah tuh. Apa namanya tuh? Ya buku nikah lah ya. Halaman luar ada. Ya. Kenapa? Sudah apa jelas? Ada yang mau tanya tuh? Amma mal khalwati fala yujibuha mutlaqa. Adapun dengan terjadinya kesendirian yang haram secara mutlak, walimah tidak boleh dihadiri. Ngebeng dia berjoget sana sini ada kan tuh kan. Apa namanya itu? Saweran apa namanya itu? Tidak boleh lagi ya. Karena agama ya. Wa kadama adamiha in kana ta'amu khassan bih ka an jalasat bi baitin wa ba'athat lahu ta'ama ila baitin akhar min dariha khaufal fitnati. Coba ulangi. Adapun dengan terjadinya kesendirian yang haram secara mutlak, walimah tidak boleh dihadiri. Demikian pula walaupun tidak terjadi kesendirian jika jamuan makanan khusus diberikan kepadanya. Misalnya wanita pengundang berada di dalam rumah dan mengirimkan makanan kepadanya berada di rumah yang lain karena khawatir terjadi fitnah. Tuh. Gara-gara makanan tuh. Kalau kurang kemaluan kan orang yang kenduri itu. Ya, jadi kita mesti perhatian ya. Bi khilafi ma idza lam tukhab faqad kana Sufyan wa adrabuhu yazuruna Rabi'atul Adawiyah yasma'una kalama Bain wujida rajulun ka Sufyan wa mar'atu ka Rabi'ah lam tahrumil ijabatu bal la tukrahu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rahimana wa rahimah muslimin ajma'in. Lain halnya bila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka adalah Sufyan dan teman-temannya menziarahi Rabi'atul Adawiyah dan mendengarkan bicaranya. Maka apabila didapatkan lelaki yang seperti Sufyan dan wanita pengundang seperti Rabi'ah, adalah tidak haram menghadirinya, bahkan makruh juga tidak. Rabi'atul Adawiyah yang terkenal wanita mati terbang.
Sufyan Tsauri itu masa sezaman sebelum Imam Syafi'i rahimahullah. Rabi'atul ada dua orang, Rabi'atul Basariyah dan Asyamiyah. Jadi satu yang di Baghdad, satu yang setelah 50 tahun baru ada yang di Syria. Yang terkenal Rabi'atul Adawiyah yang di Basrah tersebut itu. Itulah di zaman masanya Sufyan Tsauri itu. Ya, ketika tersebut dia bergurukan pernah kepada tersebut itu. Nah, ini kalau menghadiri tidak masalah. Tidak masalah dan juga tidak makruh menghadiri. Kenapa ucapan itu beda? Ketika menghadiri pengajian tersebut itu. Karena kenapa terjadi Aisyah itu gurunya sahabat. Aisyah itu istri Rasulullah guru sahabat, tapi pakai tirai. Dia menanyakan hukum-hukum kepada Aisyah. Itulah tadi ulama berkata suara perempuan itu kalau tidak diolah-olah tidak diharamkan selagi tidak dibuat-buat yang macam-macam supaya laki-laki itu akan tergoda mengaji. Rabi'atul Adawiyah itu begitu. Yang ngajarkan. Nah, itu Rabi'atul Adawiyah yang terkenal tersebut itu, Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika tersebut ini ketika dia bersanjak, berpuisi, semua dia Allah, Allah, Allah. Ini semua ada. Jadi tanya sama Sufyan Tsauri, saya semua, ya Rabi'ah, engkau tidak cinta manusia? Cinta. Engkau tidak cinta muslim? Cinta. Engkau tidak cinta sahabat Nabi? Cinta. Engkau tidak cinta kepada Nabi? Cinta. Kenapa kok kalimat cuma Allah di situ? Tengah cuma Allah, 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 Allah. Ada kan? Allah, Allahu, Allah, Allahu. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah, Allahu, Allah, Allahu. Di situ. Cuman begitu. Allah, Allah. Kata Rabi'ah, aku cinta semua. Cuman tempatnya tak ada lagi. Tak ada lagi tempat yang lain. Itulah satu. Itu orang. Bisa ngomong begitu? Allah. Saya cinta semua, cuma tempat tak ada lagi. Allah itulah. Nah, ini makamnya. Itu Imam Syafi'i rahimahullah belum lahir lagi. Itu ketika dia meninggal dunia, orang lihat tuh, pada itu masa lihat tuh, ada 12 perempuan datang angkat. Muda balik dia. Lihat wajahnya itu, yang tua meninggal dunia itu Rabi'atul Adawiyah. Dimasukkan ke penjara, ada yang bilang, lepaskan Rabi'ah. Orang penjara itu takut, suara sama malam-malam buta. Besi dipasangkan, mungkin ada fitnah sama beliau. Orang ulama itu begitu, fitnahnya besar. Kasih gelang kuasa, terbuka sendiri tuh borgolnya. Ada seorang sengaja membunuh, fitnah. Ketika pedang dibegitukan, orang itu tertegun. Ya begitulah sudah, tak apa, dia sedang ibadah. Tak apa-apa, dia maafkan baru pulang. Tuh. Begitulah tadi, setiap mengikut sunnah Rasulullah itu banyak cobaan di mana-mana. Ya, itu yang kau baca, kalau saya terangkan masalah Rabi'atul Adawiyah itu ya. Tuh, dia tak ada cinta lagi, cuma satu itulah tadi. Kalau karena cinta itu, oleh karena cinta sangat dia meninggal dunia, Allah lebih suka lagi, ditarik Allah langsung, diterbangkan dia, diangkat oleh 12 perempuan. Ya, wahurun ain ka amsalil lu'lil maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Tuh, misalkan nih cinta tersebut itu, maka Rasulullah berkata, ujar Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta ketemu Allah, Allah lebih cinta lagi ketemu Allah. Allah ketemu sama Allah. Salah satu guru-gurunya kami di Mekah itu namanya Syekh Ahyad Al-Bughari. Dibaca tak kemarin tuh subuh. Ahyad Al-Bughari itu orang Indonesia asalnya, tapi ulama besar di Makkah itu. Ketika dia mau meninggal, dia kata, aku rindu kepada Allah. Pas bulan haji meninggal, kan banyak orang tuh dari Ma'la itu meninggal, dari Masjid Haram itu ke Ma'la tuh karandanya itu berjalan di atas ini. Itu sekitar 2 km dari Masjid Haram itu. Sekitar di Masjid Haram sudah kemarin dia turun tersebut itu. Itu namanya man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Nah, cinta di mana kamu cinta. Jadi kalau sudah cinta itu orang tak takut lagi, diapakan saja tidak urusan. Ya, jelas ya. Macam cintanya Bilal bin Rabah. Itu ahadun, ahad. Dia apa berarti? Tuh. Jelas apa jelas?
Ada yang mau tanya tuh? Nah, ya. Sampai situ tadi ya. Wa alla yud'a lin nahwi khaufin minhu aw tama'in fi jahihi aw li'anati ala batilin wala ila syubhatin bi alla yu'lama haramun fi malihi. Naam. Disyaratkan pula hendaklah diundangnya itu bukan karena ditakuti atau diharap keagungannya atau bantuannya untuk perkara batil, dan bukan untuk makan barang syubhat, sebagaimana bila tidak diketahui keharaman kata pengundang itu. Allah, tuh ditengok juga. Ini jelas uang itu haram, kau datang juga sama. Tengok tuh yang ngundang tuh, apa gawainya? Ada tuh. Yang penting usaha. Boleh. Ini koruptor ngundang. Kau pergi, jelas jual babi. Kau pergi, jual minuman keras. Kau pergi. Nah, ini itulah tadi. Sama kita menolong tersebut itu, ya. Dan kita sama syubhat sama dengan hal itu. Amma idza kana fi syubhatun bi an ulima ikhtilatuhu aw ta'amil walimati bi haramin. Wa in qalla bala tajibul ijabatu bal tukrahu in kana aktsaru malihi haraman. Adapun jika terdapat syubhat di sana, sebagaimana diketahui bahwa harta benda pengundang atau makanan walimah bercampur dengan barang haram, sekalipun hanya sedikit, maka tidak wajib menghadirinya. Bahkan makruh jika sebagian besar hartanya itu barang haram. Kau? Apalagi alat-alat haram di situ bawa tidak? Bawanya gambus itu, bawanya gitar di situ, bawanya band di situ, itu bendanya ada. Allah, macam mana lah kau ni buang duit? Masih banyak lah hadrah budak-budak dipanggil tidak? Masih tak mau juga. Nih dibaca, diterangkan kepada masyarakat. Mesti kiainya guru itu menerangkan pada kita bolak-balik dibaca. Tapi orang tak pakai, karena guru tak tegas ngomongkan itu masalah ini. Nah, ada yang tanya tuh. Fa in ulima anna 'ainat ta'ami haramun harumat al-ijabatu wa illa yuridil akla minhu kama stadhara syekhuna. Naam. Jikalau diketahui bahwa makanan walimah itu haram, maka haram menghadirinya, sekalipun tidak bermaksud turut memakannya, sebagaimana pendapat yang dianggap wajib oleh guru kita. Wala ila mahallin fihi munkarun wala yazulu bihudurih wa minal munkari satru jidarin biharirin wa purushun maqsubatun aw masruqatun wa wujudu man yudhikul hadirin bil fuhshi wal kidhibi fa in kana harumat al ijabatu. Naam. Disyaratkan pula hendaknya bukan diundang di tempat yang terdapat pengingkarannya, yang mana tidak hilang dengan kehadirannya itu, termasuk barang mungkar ialah tabir kain sutra, babut saban atau durian, dan adanya orang yang membuat hadirin tertawa dengan cara tidak patut dan dusta. Itu banyak tuh. Ada orang kita pakai madihinan, cerita ada orang kawin sampai beranak tuh ada kan? Itu kisah. Ya. Atau orang Minang tuh ada basaluang namanya, macam-macam kisah di dalam tuh. Nah, ya. Di antara iyo rancak kudo balang namanya barang. Itu tuh istilahnya. Ya makan lempeng sagu babung lawang. Itu ada. Tapi nanti dikisahkan dalam tuh macam-macam kisahnya itu. Daripada pengantin begitu atau begini. Yang isak-isak itu dikisahkan. Tak boleh lagi didengar. Ya. Nah, sampai situ ya. Ya. Sudah baca tuh? Sudah ada baca? Baca. Jikalau terdapat hal itu, maka haram menghadirinya. Ya. Ini kita payah lah ya, rata-rata dah gitu ya.
Wa minhu suratu hayawanin mustamilatin ala ma la yumkinu baqa'uhu bidunih wa illam yakun laha nadhirun kaparasin bi ajnihatin wa tayrin bi wajhi insan ala saqfin aw jidarin aw satrin ulqa li zinatin aw thiyabin malbusatin aw wisadatin mansubatin li annaha tushbihul asnam fala tajibul ijabatu fi syai'in minas suwaril madhkurati bal tahram. Naam. Termasuk barang mungkar yaitu gambar binatang yang lengkap dengan bagian tubuh yang binatang sesungguhnya tidak bisa hidup selain ada bagian itu. Sekalipun gambar itu tidak ada binatang yang sesungguhnya, misalnya kuda bersayap dan burung bermuka manusia, di mana terpasang di atas langit-langit atau dinding atau pada kain tutup yang digantung sebagai hiasan atau pakaian yang terpakai atau pada alas yang terbentang, karena hal itu menyerupai berhala. Maka dengan adanya suatu gambar seperti tersebut, undangan walimah tidak wajib dihadiri, bahkan haram hukumnya. Ayo di atas burung keliling, apa namanya, hiasan kawin deh. Kadang tempat itu kepalanya garuda, ada macam-macam ada. Tidak boleh dihadiri sudah. Tidak jelas. Jadi kalau kau nak kawin betul-betul kau, kenapa dengar? Burung kau saja kau taruh situ ya, bagus. Ya. Ya. Apalagi kalau arak-arakan Ramadan tuh yang ada burung, ada sapi, ada kerbau, tambahnya parah itu. Jadi kerbau asli dibawa. Enak dipotong. Ya, jelas. Ini hukumah namanya. Tuh, ada tanya tuh. Ngeri dia bertanya karena hari-hari kelakuan awak gitu ya tak? Wala asara bihamlit an-naqdil ladzi alaihi suratun kamilatun li ahnul hajati wa li annaha mumtahanatun bil muamalati biha. Naam. Adalah tidak berpengaruh apa-apa dengan membawa uang yang ada gambarnya dengan sempurna. Karena ada hajat keperluannya dan karena gambar itu diperlakukan untuk bermuamalah. Macam uang kita 100.000 gambar Soekarno Hatta atau 50.000 gambar siapa, tak apa-apa itu, karena bermuamalah supaya mengetahui tidak masalah, ada hajat masalah, paham tak? Itu tadi ya, karena keperlu. Wa yajuzu hudhuru mahallin fi suratun mumtahanatun kasuwari bi bisati yudarasu wa makhaddatin yunamu au yuttaka'u 'alaiha wa tabaqin wa khwawanin wa qas'atin wa ibriqin wa kada in qata ra'suha li zawali ma bihil hayatu. Naam. Jais menghadirinya di tempat yang terdapat gambar yang diperlakukan untuk kemanfaatannya. Misalnya gambar-gambar terpasang pada dinding untuk dipelajari, pada bantal yang ditiduri atau untuk berpegangan, pada tutup, wadah, pinggan dan ceret. Itu kan diburuk semua tuh. Mungkin beli bakso tuh ada gambar apa ayam, ada piring bakso ada ayam, ada pasal itu. Ceret kepala burung, ceret buat itu kan dihinakan namanya, dipanaskan. Atau namanya bantal kan ditiduri atau karpet yang memang dipijak. Tapi kalau taruh di situ aja untuk dihiasi, hati-hati. Nanti ngasih gambar onta, tak boleh. Ya tak, karena itu dihormati, tak boleh. Kalau buat dipijak-pijak silakanlah itu. Tuh masalahnya tak. Rasulullah SAW kata Aisyah kecil. Aisyah kan mau main-main apa namanya boneka-boneka besar itu. Aisyah mau main itu ya, kata Rasulullah. Iya ya Rasul. Potong kepalanya. Kepala patung tuh potong kepala Aisyah. Ya. Kemudian demikian pula jika gambar itu terputus kepalanya. Ada kan? Ya. Karena hilangnya bagian badan tempat hidupnya berada. Jelas ya. Jadi rumah hati-hati tuh. Ya, punya kursi, punya meja, punya titipan, dosa lah. Yang model-model begitu ya tak? Ini gambar burung sih taruh.
peci taruh burung kembar. Berapa? Hah? Jangan. Ini dihormati di atas. Ya. Lambang apapun tidak cocok taruh situ. Ya. Wa yahrumu walau ala nahwi ardin taswiru hayawanin wa illam yakun laha nadhirun. Naam. Haram walaupun di atas tanah menggambar binatang yang walaupun tidak ada wujud yang sesungguhnya. Dihancur kan bikin orang. Ya, bikin. Apalagi jelas kan dibikin naharaya haji, onta bikin. Ya tak? Ramadan bikin burak. Jangan tuh, tidak boleh. Itu haram kalau lakukan gitu. Apa salah ada ayat itu bikin ketupat besar-besar isi taruh rendang daging masak berebutlah tuh orang selesai. Ya, ini orang kita kadang-kadang tak tahu lah cari hadiah sepele itu bikin dosa. Ya tak? Naam yajuz taswiru li'bil banat. Nih li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tal'abu biha indahu sallallahu alaihi wasallam kama fi Muslim wa hikmatu tadribuhunna ala amrit tarbiyatinam. Memang diperbolehkan membentuk boneka permainan anak-anak. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah bermain boneka di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Muslim, hikmahnya adalah melatih anak-anak wanita untuk menangani urusan tarbiyah. Jadi boneka-boneka itu kan kecil-kecil tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas jangan disimpan lagi, kasihkan yang kecil lagi. Itu tarbiyah, kan perempuan itu kerja anak nanti dikasih boneka supaya. Jadi kalau laki-laki main boneka alamat lah itu. Ya. 11:30 kelakuannya. Itu duduk tukang masak nanti chef dia gayanya tidak. Itu ya, itu hati-hati tersebut itu. Kelakuan itu dari kecil nampak ya. Wala yahrumu aidan tasrih hayawanin bila ra'sin khilafan lil mutawalli. Naam. Tidak haram pula menggambar binatang tanpa kepala. Lain halnya menurut al-mutawalli. Jadi kalau kita punya yang dari Jepara itu kan ada mahal tidak? Kok dari apa namanya itu? Dari kayu apa namanya? Kayu jati. Kan kepala burung tuh. Ada rumah tetangga saya buang, dia bilang diukir balik. Cuman jadi bunga kepalanya itu, tangannya biarlah gitu, tapi kepalanya jangan. Ya, berapa kita beli mahal-mahal itu diharamkan dalam agama. Ini ada piala nih, gambar burung, buang aja piala itu. Tak ada guna taruh atas. Ya. Jelas, ada burungnya itu, buang burung itu, tinggal burung kau saja lagi. Adzan. Ya, jelas tuh. Dikit lagi skip aja ya. Wa yahillu sawghu hulin wa nasjun harin li'annahu yahillun lin nisa. Na'am san'atuhu liman la yahillu isti'malu haramun. Baca. Halal membangun perhiasan emas, perak dan menenun sutra. Karena barang-barang itu halal dipakai kaum wanita. Tapi membikinnya buat orang yang tidak halal memakainya adalah haram. Jadi kalau perempuan juga bikin, jangan laki-laki bikin, kan haram. Paham? Itu tadi hukum begitu supaya terjaga dan rumah tangga kita ya. Cukup dulu. Wallahu alam. Al-Fatihah.